kurang. Nah, kalau sudah mulai mendekat ini diisi, dan jika bisa diisikan pakai air radiator, coolant. Jangan bukan pakai air biasa, putih. Karena tikus air nih. putih itu titik didihnya di 100 derajat dia mendidih dan menguap habis. Kalau ini air radiator coolant dia pakai antifreeze. Jadi antifreeze itu tahan di titik didih di 100 derajat. Dia tidak menguap. Tidak menguap. Tikus-tikus. Tindis ke bawah Pak kalau mau buka. Berarti tadi packingnya Tikus berbahaya nih. Baru 1 hari parkir. 1 hari, 2 Tindis ke bulan. bawah baru buka. Tikus ini memang paling. Air radiator dia sistem pendinginnya seperti ini, hisap. Jadi otomatis di sini bakalan banyak, di sini bakalan banyak kotoran. Ini harus rutin dibersihkan, itu bisa ditarik sama seperti seki, jadi tarik keluar. Nah, saringan udara ada di sini. Usahakan ini posisi top di atas sini Pak. Kenapa? Karena pada saat ini lakukan pembuangan. Jadi udara dihisap dari sini, dimasuk ke dalam mesin. Ini pelemparan debu-debu yang jatuh ke bawah. Seperti itu. Kedua, kalau di sini ada isi 540 di sini, tipenya atau 548 saja. Gitu. Kalau 540 yang kecil itu 40 HP, usahakan knalpotnya itu yang ke depan dipotong diarahkan ke belakang. Karena itu yang dihisap saringan udara, maka saringan udara cepat hitam. Kecil betul. Di bawah tuh. Makanya yang kecil hitam, kecil itu hitam sekali itu saringan udaranya. Karena Bang, pada saat kalau saringan udara ini, kalau yang ini coy berjeruk. yang luar yang boleh disemprot, yang dalam tidak boleh disemprot. Kalau ditaruh oli begitu, bukan ditaruh di oles saja. Supaya itu berpengaruh nggak? Gimana yang ada? Beda. Bukan Oh, berarti dia lapisan satu di sini. Yang itu yang kayak saringan. Ini 2 lapisan masuk. Terus ada satu kayak apa pun sekir punya. Jadi kan di luarnya di sini dia oles oli toh, biar abunya tuh dikumpulnya di situ. Ya. Dia sebenarnya tambah terkumpul Pak, makanya diposisikan top ini di atas di bawah. Karena pada saat jatuh ke bawah dia terhempas ke sini, keluar di sini. Kecuali Bapak posisi begini atau begini, pasti debu dihisap terus di sini. Maka ini yang paling rutin, posisinya top di atas, ini di bawah. Yang boleh disemprot yang ini bayar, ini tidak boleh disemprot karena ini sarang udara sangat halus. Semprotnya dari dalam keluar, jangan basuh orang, semprotnya dari luar begitu, tambah macet. Ini diganti juga, harusnya rekomendasinya setiap 400 jam. 400 jam lumayan. Ini dari air yang mau ditanyakan. Ada saya pindah ke solar, kan pemusing asap. Dan sini itu dulu Pak, solar. Nah, solar itu di sini Pak. Filter solar di sini dia masih manual. Kalau masuk angin dipompa. Kalau yang isi eki, kunci kontak on, semuanya sudah disuplai lewat feed pump. Ada pompanya, masih otomatis. Kalau mesinnya tidak hidup, dia kembali ke tangki. Tapi kalau mesinnya hidup, dia masuk ke sini, baru masuk ke nozzle. Ini setiap oli mesin dia ngikut, setiap 200 jam ini diganti. 200 jam. Jadi kalau traktor itu 200 jam, filter solar ganti, sama oli mesin diganti setiap 200 jam, filter oli mesinnya. Cuma pabrikan menyarankan dia selalu minta di 50 jam itu ganti oli semua, Mas Henryan. Jadi 50 jam itu wajibnya ganti oli mesin. Kalau Bapak mau ganti oli transmisi sama hidrolik, boleh. Karena pabrikan Ingat ya, 50 jam. Oke. Jam. Nah, untuk oli mesinnya di sini, Pak. Lihat di sini. Apa?
terus buangnya kiri kanan karena tangki berbentuk W. Arahan maintenance. Jangan sampai cuma satu saja dibuka, nah, sebelahnya itu tidak keluar. Harus dibuka kiri kanan karena dia berbentuk W. Nah, itu di sebelah sama di sebelah sana. Karena dia ada as di tengah yang memotong, as double gardan. Jadi harus kiri kanan di belakang. Ada fotonya di kamera ini. Enggak, yang ini enggak ada, Kak. Di sini ya, di atas, ini sebelah. Sebelah sana. Ini filter. Bisa juga dari samping situ boleh. Dan diganti setiap 200 jam. Di sini ya? Ya, ini lagi. Ini aja diganti. Oli mesinnya 15W40. Ini kapasitasnya 9 literan juga. Berapa? 9 liter. 9 liter. Kalau transmisinya Gardan depan dulu. Kalau kita ke transmisi kan gardan depan itu isinya di sini. Ya. Buangnya kiri kanan. Kalau di sini levelnya, di sini sudah penuh, sudah berhenti. Dia oli 90, gantinya 400 jam. Jadi 2 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli gardan sama hidrolik. Oli 90 ini kapasitas juga kurang lebih 9 liter. Di situ penuh, berhenti. Terus oli hidrolik Pak, di sini. Oli hidrolik di sini. Ini levelnya. Levelnya ini levelnya. pengisiannya Bensinnya di situ juga Pak. berapa liter tuh? Ini kurang lebih 65. 65 ya? Filternya itu sana di bawah kaki operator hitam. Kalau ICQ 548 dia tersembunyi dalam transmisi. Kalau ICQ 540 sama posisinya kelas talos ini. Cuma kalau ICQ dia levelnya itu kaca di sini. Iya. Cuma kacanya kalau buram, kalau pakai masih oli impornya itu masih bening. Ganti oli lokal kita itu langsung hitam. Kacanya ikut hitam nanti. Jadi kalau dia aktivitas kerja berapa jam? 400 jam. Sama dengan gardan depan. Berarti dia sama yang di depan ya? Jadi 2 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli gardan depan sama hidrolik. Sebenarnya kedua ada tipe oli lagi satu di rotari, tapi ini bukan rotari kami, tidak tahu dia mau pakai oli apa. Kalau rotari kami nanti saya jelaskan. Kalau nanti ada oli gardan di atas, ada oli di rantai samping. Kita pernah kerja pernah bermasalah di hidroliknya ini Pak. Jadi ini nggak bisa naik. Nggak bisa naik. Ya. Itu faktornya banyak macam Pak. Pertama dari olinya apa sudah cair, ya kan, atau kotor, filternya buntu tidak pernah diganti, sama olinya tidak pernah diganti. Ketiga itu pompanya sudah mulai aus. Kalau oli pompa yang di mana? Pompa di sini adalah pompa hidrolik, di sini pompa steering. Di sini itu paling sering kalah pompa hidrolik. Rata-rata kalau orang malas ganti oli karena olinya jumlahnya banyak, harganya lumayan mahal. Nah, malas ganti oli ini yang kena giginya itu, dia kan ini model gear pump. Jadi gigi ketemu gigi, kalau olinya sudah mulai panas, itu sudah mulai cair viskositasnya, gigi itu yang habis dimakan sama rumahnya. Ini pompa oli Hidrolik, pompa oli steering untuk belok kiri kanan. Ini untuk naik turun sama pakai front doser. betul sudah di bawah kecil satu. Iya, coba kan itu. Begitu ada kemungkinan bermasalah di sini. Dua ini yang kelas talos. Tapi kalau macam dicuci terus dipasang ulang begitu Boleh coba saja dulu. Kalau dia nggak rontok. Rontok tidak dia habis itu terkikis. Jadi kan itu kalau gear pump modelnya dia pampatkan oli, dia press baru ditekan. Nah, tapi kalau bapak malas ganti oli, ini nanti ini haus. Jadi oli yang ditekan ini besar rongganya, jadi tekanannya akan mengecil keluarnya. Makanya tidak kuat angkat naik turun hidrolik.
Setelah masuk di sini nanti diatur lagi sama kontrol valve yang di bawah kursi. Nah itu dua faktor itu yang pengaruh hidrolik Di biasanya. bawah kursi. Pompa hidrolik sama kontrol Sekarang ada valve. kursinya. Dia di dalam sini pak, tidak bisa kelihatan. Bapak boleh lihat di buku di dalam sini. Nah dia di sini. Dalam sini dari pompa situ dimasukkan tekanan ke sini, dari sini yang atur lagi tekanannya untuk angkat naik turun ini. Jadi ada jalurnya di dalam dia. Kalau diangkat itu baru dilihat di bawahnya ada di dalam. Apa namanya? Kontrol valve. Valve untuk mengontrol. Kalau itu kan pompa yang memberi tekanan yang di depan tadi. Nah ini lagi yang mengatur. Jadi dua faktor itu yang. Nah faktor itu penyebabnya gara-gara oli saja pak. Olinya jarang diganti, sudah cair, atau silnya yang bocor. Sil roda bocor itu masuk lumpur. Makanya oli kena air sama lumpur, hancur pompa. Sama kontrol valve itu jalurnya kecil-kecil. Baru ada valve di dalam yang asnya kan, asnya itu kalau kena benda kasar, cairan kasar itu dia terkikis. 400 jam. 65 liter. Pokoknya sekali ganti itu paling sedikit 5 juta pak, satu kali ganti. 5 juta. 400 jam. Tapi jam kerjanya itu tidak sama jam kerjanya tangan kita. Bilang bapak hari ini kerja 8 jam, dia naik 8 jam di situ tidak. Dia itu RPM-nya di 2750, baru sama satu detiknya kita dan satu detiknya ini. Sama, nanti gasnya itu 2700, baru sama jamnya kita. Jadi kalau bapak jalan saja begini atau kerja, gasnya di bawah 2700, dia lebih lambat. Jadi jangan sampai, kalau ini kan biasa kalau pemilik owner kan bilang sama kayak PC. Ini hitungannya jam kerja pak, oh saya cuma kerja 4 jam, padahal di sawah dia kerja 8 jam. Bapak lihat aja di sini jam kerja di panel. Itu karena beda RPM-nya. Kita dia pakai RPM tinggi terus, beda eskavator. Kalau Komatsu kan dia tarik handle set, dia langsung ke maksimum RPM karena memang merintahnya otomatis. Jadi tidak bisa terjadi gas rendah, pompanya berat. Cuma saya lihat Sani kemarin itu dikasih jalan, gasnya ditarik rendah, dia rendah terus gasnya, jadi pompanya mencium. Teng. Nah, kalau di Komatsu sistemnya dia tidak otomatis. Jadi walaupun bapak putar gasnya di full manual, tapi kalau dia attachmentnya standby, gasnya turun sendiri. Tarikannya tetap di full, cuma pada saat bapak tarik dua suplemen, bucket atau boom, dia langsung naik otomatis lagi. Seperti itu. Jadi memang power mempengaruhi dengan putaran mesin. Kalau di sini jam kerjanya tertulis juga. Terus pak, sama dengan pompa. Jadi hitungan tadi 400 jam tuh 400 jam 400 jamnya di panel. Terus kedua, rotari pak. Rotari itu dia kan ada dua putaran, 540 sama 750. 540 itu artinya 540 putaran per 1 menit. Ya kan, begitu dia 750 per 1 menit. Tapi itu bisa tercapai di RPM 2750. Kalau di traktor itu digas tangan full. Nah, dan diwajibkan dari pabrikan itu sebenarnya pada saat menggunakan rotari begini untuk mencapai RPM itu harus memang digas full tangan full. Nah, banyak orang yang menggunakan gas kaki pak. Iya. Jalan di sawah bawa ini dia pakai gas kaki. Jadi kalau gasnya begini-begini, putarannya rotari itu itu yang bikin cepat kalah. Pertama kalah apa sambungannya, gambarannya, karena ada universal tak 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 tak. Dan kedua rantainya pak, karena tersentak-sentak, ya kan. Ketiga mesinnya, karena harusnya dia butuh putaran umpamanya bapak pasang di 750, itu bapak pakai gas 2000, dia itu cuma sampainya 500-an.
Tapi kalau bapak pakai putaran 540 di 2000, dia itu cuma 400. Nah, jadi ibaratnya orang yang tenaganya lemah disuruh kerja berat. Pertanyaannya, pasti operator bertanya, boros pak kalau gas full terus. Saya lempar lagi ke dia. Begini, bapak kan operator, oke. Bapak mau kerja sampai sore, ya kan? Kalau istri bapak bilang, kasih bekal saja setengah piring supaya irit, sama dengan traktor. Bapak tidak mau gasnya full, tapi mau kerjanya maksimal. Kalau bapak dikasih nasi setengah piring, suruh kerja dari pagi sampai sore, kira-kira bapak mengeluh tidak? Pasti lapar kan? Loyo jadinya. Itu juga dengan mesin. Kalau jumlah konsumsi bahan bakar sedikit, baru dipaksa kerja berat, nanti bebannya di mesinnya nanti cepat panas. Karena dia butuh RPM tinggi, butuh tenaga besar di belakang, tapi bapak kasih gasnya kecil. Seperti itu kalau pemahaman ininya kan sederhananya. Seperti itu pak. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Itu tuas-tuas. Sistem. Oh, iya. Tuas-tuas. Bapak mau tanya yang di mana? Semuanya. Semuanya. Kalau yang ini apa? Mana? Ini pengunci pak. Pengunci Pengunci hidrolik. hidrolik. Iya. Kalau kita putar ke kanan sama seperti keran air. Jadi fungsinya itu kalau kita mau ke lapangan, bawa implemen, terpasang, mau jalan jauh, angkat kunci. Kenapa? Supaya tidak sentak. Karena kalau bapak tidak kunci sentak begini, nanti piston hidrolik di dalam itu begini-begini, cepat jebol. Tapi kalau dikunci, sep, nggak ada oli yang bergerak. Jadi kalau paten. kalau nggak digunakan di belakang dikunci. Kunci. Begitu juga pada saat nyuci, angkat dikunci. Karena di sana dulu ada yang pakai piringan begini, angkat, dia nggak kunci. Datangannya, namanya anak-anak kan, main, es turun begini, sup, ambruk, putus jari-jari kaki. Itu yang paling awal. Kalau dikunci walaupun itu Dikasih turun, dia dia tidak bakal bisa turun, nanti nggak bisa naik. Begitu juga kalau dibuka setengah, dia naik turunnya lambat. Kalau buka full, naik turunnya cepat. Sama fungsinya seperti keran air. Terus ini gas tangan, kunci kontak, ini pengatur setir, ini gas, ini rem kiri kanan, ya kan bisa pakai kiri dan kanan, itu kopling. Ini gigi 1 2 3 4, itu 1 2 3 4 juga. Ada kura-kura kelinci, ini hidrolik, ini penambahan. Kalau dia ada front doser atau di belakang hidrolik dam. Sementara ini tidak pakai ini. Karena ini fungsinya ke situ. Ini yang kecil. Sama untuk naik turunkan hidrolik ini. Ada fungsinya semua dari ke tabung belakang situ. kalau untuk naik turunkan yang Ini dia. yang itu. Iya. Naik turunkan di belakang. Ini putarnya. Putar. Nah, ini yang paling rawan itu adalah ini. Double ini lock diferensial, pengunci gardan. Kalau itu double gardan kan? Fungsinya double gardan memutar pak roda bersamaan. Kalau ini dia mengunci gardan belakang untuk memutar roda bersamaan berputar. Banyak operator yang pakai kalau dia tenggelam. Saya bilang kalau itu difungsikan, dia mengunci gardan belakang setengah, dua roda bersamaan berputar. Kan kalau tidak dikunci kan satu roda yang berputar, ya kan? Kalau dia tenggelam atau mau belok, karena mana traksi yang paling cepat itu yang dapat tenaga. Nah, kalau dia dikunci, pak, dua bersama. Itu ada 4 syarat yang dipakai. Pertama, tidak boleh belok kiri kanan. Ketiga, tidak boleh gasnya tinggi. Kedua, tidak boleh gasnya tinggi. Ketiga, itu tidak boleh banyak tergantung. Keempat, tidak dipergunakan untuk menarik. Jelaskan dari awal. Pertama, kenapa tidak boleh belok kiri kanan? Ini karena dikunci. Roda bersama berputar. Kalau saya mau belok ke kiri, otomatis ban kanan lebih cepat kan? Kalau saya kunci jari-jari saya. Kalau saya mau belok ke kiri, ini tangan kanan saya putar lebih cepat. Kira-kira jari-jarinya kenapa? Rontok. Patah-patah. Begitu juga sistem kerjanya seperti ini pak. Jadi kalau bapak masukkan itu, baru bapak kasih belok roda begini, baru maju, roda belok tapi ban selalu mau traktor ke depan. Dia pasti maksa untuk lurus. Kalau itu dipaksa, rontok di dalam. Kedua, ban Berarti tidak diaktifkan.
Dimatikan. Jangan diaktifkan. Kedua, kalau banyak tidak boleh tergantung. Dalam arti tenggelam satunya di atas. Nah, ini tenggelam masuk di lubang, satunya tergantung, tidak kena tanah. Nah, itu sama saja, bilang ini berputar, ini tidak. Rontok jadinya. Jadi harus bercakar dua-dua. Paham kan Pak? Ketiga, tidak boleh digas karena ini tidak boleh kencang karena ini bukan menggunakan untuk kecepatan tapi power, tenaga saja. Tenaga. Bukan untuk dipakai jalan kelinci. Ya kan? Yang keempat, jangan dipakai untuk menarik karena ini difungsikan untuk dirinya sendiri. Karena beban berat itu, gardan yang dikunci itu bisa cepat rontok. Dan sampai temannya komplain tenggelam, pakai tarik, pakai penguncinya. Bagus makannya memang kalau kita pakai ini, giginya makan ke tanah. Cuma resikonya, kalau saya di kelompok tani rata-rata segi kan modelnya gantung begini. Bapak pernah lihat tidak? Iya. Segi di sini. Iya, ini di sini. Nah itu saya merekomendasikan jangan dipakai ganjal kayu atau lepas saja tuasnya ini. Kenapa? Ada risiko Pak. Lebih bagus pakai double gardan. Karena kalau ini dipakai terus Bapak tidak tahu kegunaannya, rontok gardan, jatuh, digiling sama yang lain, tambah banyak biayanya. Kecuali Bapak tahu, bukan kami menyarankan tidak boleh pakai dengan harus mengetahui aturan. Karena biasanya kita kasih pelatihan begini, nanti besok operator lain lagi yang pakai, tidak tahu, pindah lagi temannya pakai, nah, itu risiko sekali. Jadi kalau saya biasa saya suruh cabut yang segi itu. Oh, dicabut ya. Iya, cabut tuasnya. Bengkok gini. Nah, bengkok begini saya suruh ganjal atau ikat tali ke belakang. Kenapa Pak? Di Sulawesi Tengah ada satu kasus, dia baru pulang makan siang, anaknya pulang sekolah, ya kayak anak-anak kecil di dalam lah. Namanya lihat barang begini kan naik. Oh ini tarik-tarik, injak-injak, dia injak, grip, masuk, tes. Sudah istirahat, bapaknya mau lanjut kembali, baru keluar dari pekarangannya begini. Kan rumah di daerah kan luas pekarangannya. Keluar belok begini, dia sudah, kenapa ini susah belok? Nggak mau belok, mau lurus terus, dia paksa terus. Jalan berapa lama, rontok, hancur semua. Dia kemarin estimasi itu kurang lebih di atas 20 juta. Itu baru 3 bulan unitnya. Itu kita tidak garansi karena kesalahan penggunaan Pak. Nah, bukannya kami melarang, tapi merekomendasikan jangan sampai pertukaran operator. Nah, itu saya tanya, kenapa bisa tidak dia tahu ini? Operator bilang saya tidak tahu. Ini gas, ini apa nih? Pengatur setir Pak. Kalau ini kan udah turun. Iya. Kalau ini kan udah naik, kalau yang tadi kan udah turun. Tadi ini apa tadi? Ini keran hidrolik. Ini double, ini double tuh, udah 4 tuh. Oh, ini kunci ya, berarti kalau turun ke bawah tuh tak kunci. Ini iya. Turun bawah kan kunci, naik kan buka. Dia itu. Kalau iseki dia kalau diinjak dia masuk. Pekerja kan terpernah perkara itu. Nah, cuman khawatirnya kayak Dapat injak. bilang tadi dapat injak tidak sengaja itu yang Potong sudah itu. Enggak yang anu itu Nah, anak iya, kecil. iya. Bukan dari bawah saja, ini sambungan, ada sambungan terus. Kalau di orang bawah. kan memang tuh sudah tahu, jadi kan terakhir mah. Iya. Takut yang tera tahu. Jadi yang tuh anak-anak tahu juga lagi bermain. naik mesti perhatikan. Jadi ini kalau tertanam tapi posisi banyak nggak ngegantung masih bersamaan masih bisa digunakan untuk buat toh. Ini kalau tuh Jadi biasa kan banyak bertanya apa gunanya dipasang Pak? Itu pertama untuk jalan licin, Sekali tabrak orang. ya kan? Atau PC tapi jalan lurus. Kedua menanjak bukit posisi licin. Ketiga itu di musim salju. Kan dari musim salju. Di salju kan dia slip licin. Pakai begitu supaya cakarnya bagus. Tapi saya kalau rekomendasikan kan pakai double saja kan. Iya, 4 roda sudah main itu. Mana? Oh iya. ini Sana double. double. Itu kalau double Tarik. tindis. Iya.
Ada situ gambarnya. Oh, kalau turung itu cuma 2. Dua tarik. Kalau tarik Atas. 4. Empat. Oh iya kodenya. Nah, saya mau Yang merah itu bang, rem tangan. tentangan. Iya, rem Iya, tangan. rem tangan. Hendrik. Saya bertanya Bapak ini, mau ngedrip, giginya terlalu banyak. Ini dengan sebelah itu bedanya apa itu? Sama. Ini tuh cepat. kura-kura kelinci modelnya. Kalau yang di kura-kura sini kan, kalau yang apa Iseki punya tuh kan Betul. cepat lambat. Iya. Yang ini dia tergantung sini lagi. Apa? Betul. Ada gigi di sini, ada gigi di Iya, samping. di jalan yang untuk ini. Jadi modelnya itu Pak 8 gigi maju, 8 gigi mundur. Jadi 16 gigi dia. Nah, 1 2 3 4 itu giginya untuk kura-kura sebenarnya. 5 6 7 8 itu untuk gigi kelinci. Tapi maju mundur itu double. Tapi kalau kasih jalan, mesti masuk semua giginya. Masuk semua. Ada 1 gigi tidak masuk, dia tidak bisa. Kedua itu ada safety. Safety-nya itu kalau dia masuk dia tidak bisa starter. Apalagi di safety. Kalau tidak di kopling, subpedalernya masuk, tidak bisa di Kalau start. yang ini dia keranjang kopling hidup, tapi kalau Ini yang Pak, harus kalau kita ganti salah masang misalnya, ada pengaruhnya enggak? Salah pasang, tidak Iya, bisa yang minnya taruh di plus. dia putus sekringnya kan. Iya, koslet toh. Sekringnya yang di mana? di sini. Sini kalau sekren di ini bagian situ nggak ada lagi. Kalau yang merah punya itu kan ada, tapi kalau yang ini tembong pencet. Ada lagi kayaknya keren di situ. Ada 2 sekret. Ada sekring yang besar, sekring utama itu. Dia bongkar berapa Ini ini di sini. Sekret besar itu. kali masuk sekali punya. Yang 40 ampere. Kayaknya di ini. Itu. Situ. Bukan. Relay. Ada bidang. Kemudian baru. Udah beda berarti nih. Dia terpakai dia berarti di sana langsung kapal ke bang. Ini ada di sini. Iya, desa 1. Iya. 40 ampere yang besar. Tikus, so gigi kapan? Jadi kalau dia makan di sini tikusnya, aduh, saya pernah merakit 1 hari yang gara-gara dia makan tikus itu mau sambung-sambung kabelnya lagi. Dia gigi tadi apa itu tanpa kulen? Oh yang merah itu? Terada. Sekret. Tera sekren ka bang. Sekren kali akan dari. Terada begini. Yang di kecil punya kapal. Di 6, iya terada. Oke, sekian. Yang kecil. Ini kalau lengkap, nomor baru di sana tuh